Bro Anies, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Ya teman-teman sekalian, saya sedang bersama sahabat saya Bro Anies. Kami sedang menghadiri peresmian jembatan. Kenapa jembatan? Karena lebih baik membangun jembatan daripada berebut jabatan. Jadi saya sudah mengecek jembatan dengan sahabat saya ini, dan ternyata bangunan jembatan ini materialnya kuat, kokoh ya. Ini bukan cuma bisa dilewati oleh manusia atau orang, tapi bisa juga dilewati oleh motor trail listrik. Dan jembatan ini bukan cuma menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tapi juga menghubungkan dua kubu. Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Bro Anies, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Jadi cara kerja kita itu swadana, swadaya, swakarsa. Jadi ada yang nyumbangnya uang, ada yang nyumbangnya barang, ada yang nyumbangnya masak. Jadi ini gotong royong warga di sini dengan masyarakat di luar. Dan akhirnya gotong royong itu jadi jembatan. Namanya juga Titian Harapan. Mudah-mudahan jembatan ini menyambungkan, bukan saja anak bisa sekolah, orang bisa bekerja, hasil pertanian bisa dibawa, tapi menyambungkan antara tiadanya harapan dengan masyarakat penuh harapan, antara ketertinggalan dengan kemajuan. Dan semoga kemajuan itu betul-betul dirasakan oleh semua. Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Siang ini setelah sampai di lokasi pembangunan jembatan, izinkan saya menyapa beberapa tokoh yang ikut tadi memberikan kata-kata sambutan. Kepala Desa Cilangari, Bapak Haji Sobana, yang terhormat PJ Kepala Desa Sukasirna, Bapak Hadudin, Ketua Pelaksana Bapak Dullah Setiawan, juga Ketua RT Jamilega, mana nih Ketua RT Jamilega, Pak Hermawan, dan yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Madinah Bapak Pramono Dewo, dan Ketua Pengurus Yayasan Islam Madinah Ibu Yuanita Rohali, dan seluruh teman-teman pegiat aksi bersama yang hadir bersama-sama di sini. Boleh kasih tepuk tangan juga dari Sasaka dan seluruh warga Desa Sukasari, Desa Cilangari, khususnya Kampung Jamilega dan Kampung Cilonok yang tersambungkan dengan jembatan ini. Tentu kita mulai dengan bersyukur. Kita bersyukur bahwa persoalan yang sudah lama, sudah menahun di tempat ini, tiadanya jembatan yang aman menyambungkan dua desa itu, sekarang sudah ada solusinya. Terbangun sebuah jembatan yang aman dan nyaman. Kita bersyukur. Mudah-mudahan kalau bersyukur nanti akan ditambah nikmatnya, ditambah. Kita syukuri bahwa alhamdulillah program pembangunan telah selesai. Karena itu ibu bapak sekalian yang kami sangat hormati, pertama kita harus sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang terlibat, baik terlibat secara material maupun terlibat secara non material di dalam penggarapan jembatan ini. Kenapa kita memilih membangun jembatan? Dan kenapa memilih bangun jembatan antar desa di tempat-tempat yang jangkauan mobilitasnya tidak mudah? Tadi datang ke tempat ini harus naik mobil pickup. Naik pickup ke sini nggak bisa pakai mobil biasa. Sedan apalagi nggak bisa sampai sini. Ini adalah tempat-tempat, contoh tempat-tempat di bangsa kita, di republik ini yang sering terlupakan, yang sering terlewatkan. Kita sering membangun jembatan besar untuk kendaraan roda 4 dan di atasnya, tapi jembatan untuk rakyat kebanyakan di desa-desa sering terlewatkan, terkalahkan, terlupakan. Karena itulah kita memilih untuk mengerjakan di desa-desa yang menyambungkan antar dua desa. Tetapi pesannya apa? Jembatan yang dibangun bukan hanya menyambungkan antara dua desa, tapi menyambungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan, antara tiadanya harapan dengan adanya harapan masa depan yang lebih cerah, antara ketertinggalan dengan harapan kemajuan. Dan jembatan itu bukan soal fisiknya, tapi jembatan ini membuat masyarakat merasa jadi satu kesatuan, berinteraksi menjadi lebih mudah, rasa persaudaraan terawat menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya jembatan yang mungkin lebarnya hanya 2 meter
tapi dia bisa menyambungkan masyarakat yang ukurannya tak terhingga. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kades, ketika bangun jembatan siapa saja bisa melewati, siapa saja bisa melewati, dan semua yang melewati jembatan ini yang merasakan manfaatnya, insya Allah aliran pahala kebaikannya terkirim kepada semua yang terlibat dalam pembangunan ini. Jadi jembatan ini bukan sekedar menyambungkan dua desa, tapi menyambungkan dengan harapan yang lebih besar. Pesan berikutnya, mengapa di dalam pembangunan jembatan-jembatan aksi bersama, cara membangunnya bukan sekadar sebagai program, tapi sebagai gerakan. Dalam membangun itu ada dua pendekatan, satu sebagai program, satu sebagai gerakan. Apa yang membedakan? Kalau sebagai program, dia dikerjakan oleh penyelenggaranya, yang merasa memiliki penyelenggaranya. Misalnya aksi bersama, kalau bangun ini sebagai program, maka siapkan perencanaannya, siapkan anggarannya, siapkan orangnya, siapkan eksekutornya, lalu laksanakan. Rakyat apa? Menonton. Rakyat di sini cuma lihat saja, tidak ikut terlibat. Itu namanya program. Kalau gerakan bukan. Kalau gerakan, penyelenggara datang bertemu dengan rakyat. Kita mau sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat kita, lalu dikerjakannya bersama-sama sebagai sebuah gotong royong. Apa yang terjadi ketika pendekatan gerakan dilakukan? Rasa memiliki atas proses pembangunan dan rasa memiliki atas jembatan yang dihasilkan menjadi ada pada setiap warga yang ada di kampung ini. Kalau program, warga nonton aja. Kalau selesai alhamdulillah, kalau ada masalah, warga nggak merasa terpanggil untuk ikut menyelesaikan. Nah, pendekatan inilah yang diambil oleh aksi bersama. Pendekatan gerakan, datang, mendengar, berdiskusi, dan saya yakin penentuan lokasi, penentuan cara, penentuan proses yang lebih tahu siapa? Masyarakat yang ada di tempat ini. Kalau punya sumber daya, punya kewenangan, jangan pernah GR, otomatis punya pengetahuan. Enggak, punya kewenangan, punya uang, itu enggak berarti. Kalau Anda ikut proses pemilu, pilpres, atau apapun, pakai bayar-bayar, pakai beli suara, nggak berani itu diceritakan. Kami bisa ceritakan semua proses ini. Kenapa? Ya karena kita kerjakan dengan cara, insya Allah cara yang benar dan baik. Itulah sebabnya kita tidak ada penyesalan. Dan kami merasa yang kita jaga itu kehormatan berbangsa, kehormatan bernegara. Hasil yang kita lihat hari ini, sekarang ini, setelah proses pemilu, kita gugat ke MK. Bukan bikin keramaian di jalan raya. Itulah cara yang beradab. Perjalanan bangsa ini panjang, Maria. Usia bangsa kita itu panjang. Dan setiap fase itu pembelajaran untuk bangsa kita. Mungkin belajarnya cepat, mungkin belajarnya lambat, tapi ini pembelajaran terus. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Sangat-sangat menarik ya. Bagaimana Anies Baswedan teman-teman ya terus membangun jembatan. Menurut saya ini adalah kejeniusan Anies Baswedan ya. Bagaimana Anies kemudian membuat sebuah gebrakan hebat ya. Bayangkan teman-teman, Anies ini adalah tokoh oposisi ya. Beliau membangun jembatan bahkan bukan dengan anggaran APBN, APBD, wah rakyat, enggak teman-teman. Tapi murni adalah donatur, murni adalah relawan ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat menarik ya, sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya omon-omon ya kan, ketika Anies mengkritik pemerintah, betul Anies memberikan saran, kritik ketika ada hal-hal yang mungkin tidak pro rakyat teman-teman. Di sisi lain ya, Anies betul-betul mengabdikan dirinya untuk masyarakat ya, membantu masyarakat ya, membangun jembatan untuk rakyat. Dan menurut saya ini sangat baik sekali ya. Apa yang dilakukan Anies kali ini ya membuat kita semakin yakin bahwa Anies ini adalah tokoh yang betul-betul ya, cinta Indonesia teman-teman.
Jadi jangan heran kalau Anies itu menjadi tokoh nasional, kemudian menjadi primadona ya, dan namanya pun masuk dalam bursa Capres 2029. Seandainya Anies ini Prabowo membutuhkan ya teman ya, memang saya layak sih untuk menjadi menteri ya. Gak apa-apa menteri dulu teman-teman ya kan. Untuk apa? Untuk membangun negeri ya. Menteri infrastruktur ini menurut saya sangat baik, karena betul-betul Anies ini ya sebuah kepintaran, kejeniusan, kecerdasannya teman-teman sangat sayang ya kan. Ya harusnya Pak Prabowo mengajak Anies ya untuk membantunya ya. Ya kalau untuk Pilpres 2029 kan ya nggak masalah teman-teman ya. Dan kita berharap ya Anies Baswedan terus berkarya untuk rakyat teman-teman, karena rakyat mendukungnya ya. Jutaan rakyat kemudian menunggu Anies dan gebrakan Anies teman-teman. Dan menurut saya ini sangat baik sekali ya. Apalagi Pilpres 2029 ini sangat dekat teman-teman. Dan kejeniusan Anies yang berikutnya adalah ia membangun partai politik, dan ini sangat baik ya. Bagaimana partai politik yang ia bangun ya kini terus semakin berjaya. Bagaimana menurut kalian?